Al-Imam Al-Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, saudara. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita menghatamkan ini di bulan Rajab. Ini merupakan kebiasaannya orang-orang saleh. Daripada kalangan habaib, kalangan orang-orang mulia, kebiasaan orang-orang saleh, mereka menghatamkan Bukhari di bulan Rajab. Di sini disebutkan oleh Habib Muhammad bin Hadi As-Sakaf, wa min jumlati ta'zimi hurumatillah qiraatul Bukhari fi Rajab. Inna man qama bihaqqillah fi syahri Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqihi fi Sya'ban. Wa man waffaqahu lil qiyam fi Sya'ban waffaqahu lil qiyam bihaqqihi fi Ramadan. Kata Habib Muhammad bin Hadi As-Sakaf, seorang ulama besar dari Sewun Hadramaut. Beliau mengatakan termasuk bentuk pengagungan kita terhadap kehormatan di bulan Rajab ini, terhadap syiar-syiar Allah di bulan Rajab ini apa? Menghatamkan kitab Sahih Al-Bukhari. Ini termasuk ta'zim hurumatillah, ta'zim syairillah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu. Kalau kita udah menghormati, mengagungkan bulan Rajab, salah satunya dengan menghatamkan Sahihul Bukhari, ditambah dengan memperbanyak istighfar di bulan Rajab, maka kata beliau, orang yang betul-betul menunaikan hak Allah di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala akan kasih dia taufik untuk menunaikan hak Allah di bulan Sya'ban. Kalau orang Allah udah kasih taufik untuk menunaikan hak Allah di bulan Sya'bannya dia jaga, dia perbanyak sholawat atas Nabi di bulan Sya'ban, dia enggak maksiat kepada Allah di bulan Sya'ban, dia jalankan perintah Allah di bulan Sya'ban, maka Allah bakal kasih dia taufik untuk menjalankan perintah Allah, hak-hak Allah di bulan Ramadan. Yang menjalankan hak-hak Allah di bulan Ramadan, maka tanda insyaallah Allah bakal bebaskan dia dari api neraka insyaallah. Maka kita pada hari ini berkumpul enggak lain dan enggak bukan untuk mengagungkan syiar Allah di bulan Rajab yang agung, membaca dan menghatamkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan bulan Rajab kita diberkahi oleh Allah, bulan Sya'ban kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Allah kasih taufik kita di bulan Ramadan, dan Allah berikan kita predikat bebas dari api neraka di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, sedikit aja apa sih Beb faedahnya membahatamkan Sahihul Bukhari, keistimewaannya ini apa? Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Jumrah yang punya Mukhtasar Sahihul Bukhari. Beliau mengatakan, qala liman laqitu min al-arifin amman laqiyahu min as-sada al-muqarrina lahu bil fadl, inna Sahih al-Bukhari ma quri'a fi shiddatin illa furrijat wala rukiba bihi fi markabin faghariqat. Qala wa kana mujabad da'wa wa qata'a li qarihi rahimahullah. Beliau di sini mengatakan Sahihul Bukhari ini nih, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang saleh, kitab Sahihul Bukhari, kitab hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, tidaklah dibaca dalam keadaan kesulitan, kecuali semua kesulitan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan banyak musibah, dalam keadaan genting, baca Sahihul Bukhari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana teringat dulu Syekhna Habib Salim Syatiri alaihi rahmatullah, ketika di Hadramaut di Yaman lagi mau perang tahun 2015, mau perang di Yaman, dunia geger. Kita di Indonesia diteleponin mulu, pulang. Pemerintah Indonesia udah heboh karena kabarnya di Yaman itu di perang besar-besaran. Yaman mau diserbu oleh Saudi dan sekutu-sekutunya. Itu apa yang terjadi ikhwan? Saat itu keadaan genting, ada kegelisahan dari orang-orang di Indonesia supaya anak-anak pulang dan seterusnya. Saat itu saya ingat madras terakhir di Rubat Tarim hari Rabu pagi, kalau nggak Rabu pagi, Sabtu pagi. Di Rubat Tarim, Ibn Salim mengatakan dulu salafun saleh kalau dalam keadaan genting mereka kumpulkan semua orang, baca Sahihul Bukhari, dihatamkan di Masjid Alawi langsung secara maraton, saudara. Maka kalau itu dilakukan, maka insya Allah jaga negeri kita dari bala, dari musibah, dari bencana. Tapi akhirnya apa yang terjadi ya ikhwan? Udah, kata beliau, mulai sore ini nih, itu pagi pengajian. Saya ingat banget itu madras terakhir Habib Salim hadir. Setelah itu beliau keluar dari Tarim, keluar dari Yaman, berobat sampai meninggal dunia di Jeddah. Terakhir tuh. Sore ini kata beliau kita mulai hataman Bukhari di Masjid Ba'alawi. Akhirnya apa yang terjadi ya ikhwan? Sore itu mulai para ulama kumpul semuanya, santri-santri thalabatul ilm kumpul semuanya di Masjid Ba'alawi, masjid luar biasa, masjid yang
ratusan tahun sakral masjid ini luar biasa. Kumpul pada pada sore hari itu ulama semuanya mulai pembacaan Sahihul Bukhari dan maraton pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dalam waktu singkat mungkin hanya 1 minggu sudah selesai, sudah hatam ya kawan. 4 jilid sudah hatam dalam waktu seminggu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lihat betul faedahnya. Di samping barakahnya aulia, barakahnya orang-orang soleh yang ada di kota Tarim. Di samping itu saat itu Yaman hancur-hancuran. Kota Son'a hancur-hancuran, Yaman Utara hancur-hancuran, bahkan Mukalla keadaannya genting satu, tembak-tembakan, bom-boman di Mukalla satu. Tapi kota Tarim saudara, dari awal perang sampai akhir sama sekali perang nggak masuk ke kota tersebut saudara. Awal perang sampai akhir cuma terdampak ekonomi nggak seberapa, terdampak listrik nggak seberapa. Tapi perangnya, tembak-tembakannya di saat kota lain hancur-hancuran, Aden hancur-hancuran, Mukalla hancur-hancuran, sampai Seul, Yaman Utara hancur-hancuran. Kota Tarim dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin husnudhanni, merasa nggak baik saya. Di samping ini berkatnya para aulia, berkatnya orang-orang saleh. Di samping ini berkatnya doanya orang-orang saleh. Salah satunya berkah pembacaan Sahih Bukhari. Bahkan di sini disebutkan tidaklah Sahih Bukhari dibawa di kendaraan, di perahu, waghariqat, perahu itu tenggelam. Kalau udah ada Bukhari dalam satu perahu, maka perahunya nggak akan tenggelam. Di sini dikatakan saudara, berkat Sahihul Bukhari. Bahkan beliau mengatakan wa kana mujabad da'wah. Imam Bukhari ini salah satu keistimewaannya mujabad da'wah. Doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ta'ali qarihi rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Bukhari mendoakan orang-orang yang baca Sahihul Bukhari. Beliau doanya dikabul dan beliau mendoakan orang-orang yang baca Sahihul Bukhari. Hari ini kita hadir di tempat ini dengan niat yang baik, dengan punya tujuan, punya hajat, punya maqasid. Mudah-mudahan barakatul Imam Al-Bukhari dan barakah Sahihul Bukhari serta barakah Sahibul Maqam. Mudah-mudahan yang punya hajat malam hari ini dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan dimudahkan kesulitannya oleh Allah. Yang masih belum bisa ninggalkan maksiat, Allah kasih taufik biar bisa ninggalin maksiat. Yang belum bisa istiqamah jalankan ketaatan, mudah-mudahan Allah kasih istiqamah buat jalankan ketaatan. Mudah-mudahan negeri kita nih di mana-mana nih bulan Rajab ini dihatamkan Sahihul Bukhari. Di Pekalongan dihatamkan, di Al-Hawi dihatamkan, di Kuitang dihatamkan, di berbagai tempat kami di Markas Syariah menghatamkan, di Gresik dihatamkan, di Dalwa dihatamkan, di mana-mana tempat. Di Indonesia di bulan Rajab ini menghatamkan Sahihul Bukhari. Mudah-mudahan dengan banyaknya bala, banyaknya musibah, banyaknya maksiat, banyaknya kezaliman, berkat dihatamkannya Sahihul Bukhari, negeri kita Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhi dari bala, dijauhi dari musibah, dijauhi dari orang-orang zalim. Negeri kita dijaga oleh Allah sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan qiraatuna fil Bukhari tuharriku salasil ar-rahmah. Qiraatuna fil Bukhari tuharriku salasil ar-rahmah. Kata Al-Habib Ali Habsyi, kita baca Bukhari ini kalau diibaratkan kita mau ngambil sesuatu digerakin pakai rantai di bawah supaya di atas bergerak. Maka kalau diibaratkan seperti itu, kita baca Bukhari tuharriku salasil ar-rahmah. Kita sedang menggerakkan rantai-rantai untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggak sampai di situ ya ikhwan. Bahkan di sini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, "Walau rahala syakhsu di sama'ihi min alfi farsakh kama dha'at rihlatuh." Andai seseorang lakukan perjalanan buat dengar pembacaan Bukhari, didengar doang bukan bacaan. Di sama'ihi, buat dengar pembacaan Bukhari. Dia melakukan perjalanan alf farsakh, 1000 farsakh. Satu farsakh itu lebih dari 5 km. Satu farsakh lebih dari 5 km. Berarti taruhlah 5 kilo. 5 kali 1000 berapa? 5.000 kilometer dari ujung ke ujung Indonesia. 5.000 kilometer saudara. Andai satu orang melakukan perjalanan 5.000 kilometer lebih untuk mendengarkan Sahihul Bukhari, lama ta'at rihlatuh, perjalanan enggak akan sia-sia saudara. Makanya insyaallah mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waj'alna min suwamih wa qawamih utaqa'i tulaqa'i minan nar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.
Mohon maaf.